Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa di dalam kesehatan dan walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami akan mengkaji tentang babakan husnul khotimah dan su'ul khotimah. Kebanyakan kita selama ini memahami adanya husnul khotimah dan su'ul khotimah hanyalah pada saat kematian manusia. Jadi pada saat kematiannya badan-badan ini, itu menurut syariatnya seakan-akan husnul khotimah dan su'ul khotimah itu adanya nanti ketika syakaratul maut tiba, ketika kematian badan tiba, ketika yaumil akbar tiba, ketika baiatul akbar tiba, dan ketika saat hari pembalasan dan hari perhitungan itu tiba nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, di dalam mengkaji babakan syariatnya yang memang betul nanti katanya. Akan tetapi di sini kami mengkaji di dalam babakan hakikatnya yang sesungguhnya, bukan bayang-bayangnya, akan tetapi yang sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kutipkan di dalam Al-Quran di surat Al-Mulk, di surat An-Nur ayat yang ke-42. Jadi kita menguak dan membedah atau membongkar su'ul khotimah dan husnul khotimah itu berada di mana sebenarnya. Ada saat ini atau nanti? Mari kita bedah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa ilallahil masir. Artinya, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semuanya. Shadaqallahul azim, dalam surat An-Nur ayat yang ke-42. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ayat ini maka jelaslah sudah. Jadi makna husnul khotimah dan makna su'ul khotimah itu ada pada tiap-tiap hati manusianya,
kapan itu adanya? Ya saat ini, ya ketika manusia masih hidup. Jadi kembalinya seluruh kehidupan ini, jadi kembalinya seluruh kekuasaan kita ini, jadi kembalinya seluruh kehendak kita ini selama ini kemana? Bila kembalinya, bila roji'unya kehidupan, kekuasaan, kehendak, dan apapun yang kita kerjakan, baik itu di dalam mengerjakan sholat ataupun ibadah-ibadah yang lain, roji'unnya kemana? Bila semua itu roji'unnya kepada linafsi, apabila semua itu kembali pulangnya roji'unnya kepada pengakuan diri manusianya lah yang berkuasa atas apapun peristiwa-peristiwa yang dialaminya, apapun aktivitas-aktivitasnya, bila masih berpulang kepada manusianya, berarti manusianya lah sebagai mulkus samawati wal ard, sebagai penguasa langit dan bumi ini. Jadi makna langit dan bumi itu sebenarnya adalah langit itu hidup dan bumi itu badan-badan ini, dan diantaranya yakni seluruh aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan selama ini. Bila semua itu roji'un kembalinya kepada sang makhluk sebagai mulkus, sebagai penguasa, sebagai rajanya hati yang memegang penuh kekuasaan yang diakui sebagai miliknya, maka itu tandanya linafsi. Seluruh amaliannya adalah linafsi, dan itulah yang dimaksud su'ul khotimah, jelek pungkasannya. Inilah yang dimaksud su'ul khotimah, itu ya ada pada tiap-tiap diri manusia, bagaimana hatinya, sebagaimana yang berkuasa atas hatinya. Hatinya manusia yang berkuasa, ataukah Tuhannya yang menjadi mulkus samawati wal ard. Jadi masing-masing dirilah yang bisa menimbang, yang bisa menghisap diri kita sendiri. Aku ini posisinya ada di mana? Di dalam su'ul khotimah atau husnul khotimah, kita sendiri yang tahu itu. Jadi karena apa? Karena kita selama ini menganggap adanya su'ul khotimah dan husnul khotimah itu nanti ketika menjelang kematiannya badan. Namun akan tetapi di sisi Allah, babakan kematian itu bukan matinya badan. Akan tetapi babakan kematian di sisi Allah itu babakan jiwa, babakan hati, jiwa yang mati, hati yang mati kesadarannya di dalam bertuhan. Hatinya masih ateis, hatinya masih kufur, hatinya selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Itulah yang dimaksud mati secara su'ul khotimah, mati secara tak beradab kepada Tuhannya, mati secara tak berakhlak kepada Tuhannya, mati secara zalimin kepada dirinya sendiri. Zalamtu nafsi,
inilah yang dimaksud su'ul khotimah itu. Jadi seluruh apapun yang dikerjakan pasti kembalinya kepada kesesatan, kepada kezaliman di sisi Allah, karena hatinya mati, karena hatinya keras melebihi kerasnya batu, karena hatinya digodok di dalam an-nar bersama iblis dan setan. Yang dicintainya selama ini, yang diabdinya selama ini, yang diikutinya selama ini, yang menjadi penasehatnya selama ini. Jadi saya ulangi lagi ayatnya, walillahi mulkus samawati wal ardh wa ilallahil masir, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semuanya. Nah, jadi yang dikatakan su'ul khotimah itu ya kebalikan ayat ini. Hati yang tidak kembali kepada kerajaan Allah, hati yang tidak kembali kepada kepunyaan Allah, hati yang tidak kembali lillahi ta'ala, inilah hati yang dikatakan mati secara su'ul khotimah, yang jelek pungkasannya, akhir dari segala kegiatannya diaku-akui sebagai dialah, kitalah sebagai mulkusnya, sebagai penguasanya. Jadi inilah yang disebut mati su'ul khotimah. Berarti su'ul khotimah itu kan adanya sekarang, bisa kita rasakan saat ini. Adanya husnul khotimah pun juga sekarang dan bisa juga kita rasakan saat ini. Jadi tidak usah menunggu nanti. Kalau menunggu nanti ya kadaluarsa semua. Kita akan bertemu dengan Yaumil Akbar, kita akan bertemu dengan Baiatul Akbar, kita akan bertemu dengan hari pembalasan dan hari perhitungan, yang mana dibalas dan diperhitungkan semua hak-hak Allah yang selama ini kita rampasi, kita rampoki, kita begali selama ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang zalim dan orang-orang yang jahiliyah. Apanya? Hatinya. Karena Allah itu hanya memandang hatimu. Allah tidak memandang apapun yang kau perbuat. Allah tidak memandang laku-laku badan-badanmu. Allah tidak memandang ilmu-ilmumu. Allah tidak memandang seluruh amal-amalmu. Allah tidak memandang seluruh nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Akan tetapi Allah melihat, memandang, menyaksikan hatimu, hati kita yang dinilai. Pulang roji'unya kemana? Kepada kerajaan Allah atau kepada kerajaan syaitan? Syaitan yang nyata, yakni diri kita sendiri di hati kita. Jadi itulah yang dibuat penilaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, babakan hatinya. Bila di dalam hatinya yang ada kerajaan syaitan yang terkutuk, yang ada kerajaan hawa nafsu manusianya yang berkuasa atas segala yang dilakukan, yakni linafsi, maka itulah su'ul khotimah itu, maka itulah adab-adab yang pedih itu. Jadi berpulangnya bukan kepada Allah, akan tetapi kepada iblis dan syaitan.
ya disiksa dengan berbagai macam-macam perasaan, disiksa dengan berbagai macam-macam peristiwa, disiksa dengan berbagai macam-macam masalah yang mendatangi kita. Karena selama ini kita tidak tahu jalan pulang, karena selama ini hati kita buta, maka tersesatlah pulangnya hati. Hati pulang kepada seluruh masalah-masalah yang kita temui. Hati berpulang kepada keadaan hati yang serba kekurangan babakan apapun, terutama babakan ekonomi. Kita berpulang kepada nasib-nasib diri kita. Akhirnya ya diazab, ya dibendu oleh Allah. Maka dari itu, bila ingin selamat hati kita, kembalilah kepada Allah. Bila ingin selamat jiwa kita, persembahkan kembali semua urusan, semua masalah, dan apapun yang menimpa diri kita, kembalikan semuanya, rojiunkan semuanya kepada Allah. Maka bebas lepaslah kita dari perbudakan hawa nafsu. Maka bebaslah kita dari perbudakan iblis dan syaitan yang selama ini kita sembah, tapi kita tidak terasa dan tidak merasa nyembah iblis dan setan, karena yang jadi iblis dan setan yang nyata adalah diri kita sendiri. Dikira iblis dan setan itu gaib, makanya kita buta akan setan dan iblis itu sendiri. Dikira setan dan iblis itu tidak nyata, akhirnya kita buta akan hakikat diri sejati kita ini selama ini jadi setan rakroso. Tidak sadar bahwa diri kita ini menjadi setan yang terkutuk, yang selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Inilah golongan orang-orang yang mati su'ul khotimah, yang mati secara su'ul khotimah, jelek pungkasannya, kotor pungkasannya, najis pungkasannya, karena yang menjadi mulkus samawati wal ard di dalam hatinya masih manusianya yang mentuhani atas hidup dan badan ini. Jadi apapun yang dikerjakan, jadi apapun yang diamalkan, semuanya serba rusak. Semuanya serba fana, semuanya serba hancur lebur. Karena apa? Karena yang disembah makhluk, karena yang diabdi makhluk, karena yang merasa jadi pencipta dan yang merasa menjadi mulkus samawati wal ard, penguasa hidup dan badan ini masih manusianya, maka hancur leburlah semuanya. Inilah yang dimaksud kiamat sugro, kiamat kecil. Jadi kiamat itu sudah ada. Pokoknya apapun yang diceritakan di syariat itu, di dalam babakan pembahasan di channel Uripe Allah itu, semuanya sudah ada. Tinggal menjelaskan saja, tinggal membuka mata hati kita saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita sudah tahu tentang bagaimanakah mati secara su'ul khotimah itu di sisi Allah. Untuk penjelasan cara kembali pulang kepada Allah dengan husnul khotimah akan kita bahas
di episode yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua akan selalu kembali kepada Allah, akan selalu menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.